Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Karmila hari ini di pelajaran tematik. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Nah, semoga abang kakak semuanya sehat dan masih tetap semangat ya, seperti semangatnya para tokoh pemuda untuk memperjuangkan terlaksananya proklamasi kemerdekaan. Nah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyenangkan dan dapat menambah pemahaman kita semua. Nah, untuk hari ini kita masuk di tema yang baru, tema 2, persatuan dalam perbedaan, dengan subtema 1, rukun dalam perbedaan. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, kalau di tema 1 kita sudah mempelajari bagaimana menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan, kemudian perkembangbiakan generatif pada hewan dan tumbuhan, perkembangbiakan vegetatif buatan dan vegetatif alami, kemudian penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga mempelajari bagaimana kehidupan sosial budaya, kehidupan politik, serta kegiatan ekonomi negara anggota ASEAN, dan bagaimana cara membuat patung Nusantara. Nah, untuk hari ini ya Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, setelah berdiskusi siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Kemudian setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Nah, abang kakak ya, selama ini kita ya selalu melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada setiap tanggal 17 Agustus. Nah, abang kakak di sana bisa mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Nah, kita juga bisa mendengarnya melalui siaran radio atau kita melihat ya siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan di televisi. Nah, teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Jadi, nah, abang kakak di kelas 5 sudah pernah belajar mengenai ya sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini diawali dengan ya peristiwa pengebuman dua kota penting di negara Jepang, yaitu yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki, di mana pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 kota Hiroshima dijatuhi bom nuklir oleh tentara sekutu dengan bomnya yang diberi nama Little Boy, dan kemudian pada tanggal 9 Agustusnya
di kota Nagasaki juga dijatuhi bom dengan bomnya yang diberi nama Fat Man. Nah, peristiwa ini menjadi peristiwa kekalahan Jepang terhadap sekutu, di mana sekutu itu adalah Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat Kemudian berita kekalahan Jepang ini diketahui oleh tokoh pemuda yang bernama Sultan Syahrir. Nah, kemudian Sultan Syahrir dan beberapa rekan pemuda yang lainnya mendatangi golongan tua untuk meminta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun golongan tua menolak karena menunggu keputusan dari Jepang. Dan golongan tua khawatir karena persenjataan Jepang di Indonesia masih lengkap. Nah, kalau dilaksanakan proklamasi kemerdekaan khawatirnya akan diserang Nah, dengan adanya jawaban tersebut akhirnya golongan pemuda menculik Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Nah, mereka dibawa ke kota Rengas Dengklok supaya terbebas dari pengaruh Jepang. Nah, di sana golongan tua dan golongan pemuda bermusyawarah mengenai proklamasi kemerdekaan. Nah, Ahmad Subarjo dari golongan tua itu menjadi penengah perselisihan antara golongan muda dan golongan tua. Ahmad Subarjo menjamin bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan. Nah, akhirnya pada malam 17 Agustusnya mereka kembali ke Jakarta dan di rumah Laksamana Tadasi Maeda mereka merumuskan teks proklamasi. Teks proklamasi ini dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, waktu itu juga dihadiri oleh beberapa tokoh yang lainnya Nah, barulah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu juga tepatnya jam 10 dilaksanakan pembacaan teks proklamasi di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pada kegiatan Ayo Membaca, amatilah tulisan berikut. Nah, ini ada teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Mari kita baca sama-sama. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itu adalah teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik, yang awalnya itu ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Oke, kita ke materi menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau yang disingkat dengan Adik Simba. Nah, ini ada teks bacaan. Abang kakak bisa lihat di buku tematiknya halaman 2. Mari kita baca sama-sama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya.
Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, itulah tadi ya teks bacaan mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini ya abang kakak nanti akan membuat peta pikiran berdasarkan teks proklamasi kemerdekaan tadi ya, menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa ya, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, jadi berdasarkan teks tersebut abang kakak nanti membuat pertanyaan dan dijawab sekalian pertanyaannya. Contohnya ya, Miss beri contoh kata tanya yang menggunakan siapa ya. Misalnya siapakah yang membacakan teks proklamasi? Nah, nanti atau bisa juga dengan pertanyaan siapakah yang menyusun teks proklamasi? Nah, jadi nanti abang kakak buat pertanyaannya berdasarkan teks bacaan tersebut, kemudian dijawab ya, ini untuk latihan yang pertama ya. Nah, Miss akan menyampaikan ya Al-Quran surat Al-Anfal ayat 5 yang artinya Bismillahirrohmanirrohim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, jadi di sini ya ayat ini menjelaskan ketika kita berjihad ya, berperang, nah kita harus memiliki keyakinan, memiliki keteguhan hati, dan kita tidak pernah lepas untuk menyebut nama Allah. Jadi seperti ini ya para tokoh pejuang kita yang selalu mengumandangkan ya kalimat Allahu Akbar. Nah, itu kalimat Allahu Akbar itu selalu dikumandangkan sebagai pembakar semangat para tokoh pejuang ya ketika berjuang, ketika berperang melawan tentara musuh ya. Oke, kita ke materi berikutnya, makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun makna proklamasi kemerdekaan ini, yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Nah, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai dengan negara Jepang.
Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Nah, kemudian yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini ya secara de facto diikuti dengan pengakuan dari negara lain atau de jure. Jadi artinya di sini kalau de facto itu artinya pada kenyataannya gitu ya, pada faktanya kita memang sudah merdeka. Nah, kalau de jure itu artinya itu secara hukum kita sudah diakui ya, sudah tertulis gitu ya, bahwasanya negara Indonesia itu memang adalah negara yang merdeka. Kemudian yang ketiga, nah maknanya adalah menaikkan martabat bangsa. Nah, pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Kemudian yang keempat, ini merupakan perjuangan sebagai negara baru. Nah, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Kemudian yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, itulah tadi makna proklamasi kemerdekaan ya bagi kehidupan rakyat Indonesia. Oke, kita ke materi berikutnya mengenai habitat makhluk hidup dan ciri-cirinya. Nah, apa sih itu habitat? Nah, Bang Kakak pasti pernah belajar ya sebelumnya. Nah, Miss ulangi lagi. Habitat adalah tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Nah, berikut ini ada teks bacaan. Bacalah teks berikut dengan cermat. Nah, ini di buku paketnya ada di halaman 5 ya. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, itulah tadi teks bacaan ya mengenai bunga teratai. Nah, sekarang ya berdasarkan teks tersebut, latihan untuk abang kakak di rumah adalah ya, tuliskan ciri-ciri dan cara beradaptasi bunga teratai terhadap lingkungannya, ya. Nah, di sini Miss akan bercerita ya sedikit mengenai tanaman teratai, ya. Jadi bunga teratai ini ya disebut juga dengan nama lainnya yaitu bunga lotus. Nah, dia memiliki berbagai jenis warna. Ada warna biru, putih, ungu, merah muda, kemudian warna merah dan juga warna hitam. Nah, bunga teratai ini menjadi simbol kebangkitan bagi kota Hiroshima ya.
Jadi kalau di awal tadi kita sudah membaca teks ya, bahwasanya kota Hiroshima itu pernah dijatuhi bom nuklir oleh tentara sekutu. Nah, kota Hiroshima akan selalu ya mengenang peristiwa tersebut ya, di mana peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 yang banyak ya merenggut nyawa. Nah, jadi untuk mengenang tragedi tersebut, setiap bulan Agustus ya, nah pada bulan ini ya kan, bunga-bunga teratai itu di kota Hiroshima ya, di kolam Hiroshima Peace Memorial Park atau Taman Monumen Perdamaian Hiroshima akan bermekaran. Jadi bunga-bunga teratai bermekaran mengelilingi lonceng perdamaian. Jadi momentum ini biasa dihadiri oleh anak-anak sekolah dan masyarakat. Jadi mereka di sana sambil menyaksikan indahnya bunga teratai yang bermekaran, kemudian capung-capung biru yang terbang mengelilingi bunga teratai. Nah, mereka juga mendoakan para korban yang tewas akibat tragedi pengeboman tersebut. Jadi bunga teratai ini menjadi simbol kebangkitan ya bagi kota Hiroshima. Nah, demikian saja untuk materi kita hari ini ya. Abang kakak nanti dikerjakan latihannya di rumah. Miss tunggu ya tugas-tugasnya. Nah, Miss ingatkan kembali ya untuk abang kakak yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya yang di tema 1, nah masih tetap Miss tunggu ya dikerjakan ya abang kakak. Nah, tetap semangat belajarnya di rumah. Kemudian Miss tidak lupa juga ingatkan untuk tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap melaksanakan ibadah hariannya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Miss tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.